والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذكر الأولياء الله تعالى تنزل الرحمة والبركة. وقال صاحب الحكاية: أحمد من استطاع من عباده من شاء بالولاية إلى آخر الحكاية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat bersama-sama, dapat berkumpul di rumah ini, di rumah saudara kita dalam acara sholat hajat berjamaah guna keberangkatan Bunda Rusmiati binti Dermawan menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan hajat beliau dan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aulia Allah adalah orang yang kita ketahui mereka ini adalah orang yang selalu dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua wali terkhusus kepada Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, atau yang kita kenal dengan Syekh Samman. Beliau adalah orang yang sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang ini dekat dengan junjungan Nabi atau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis pasti orang ini sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kebalikannya, belain lawan kebalikannya. Apabila orang ini dekat dengan Allah, belum tentu dia dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu digarisbawahi, perlu diingat. Umat Nabi Muhammad banyak hendak dekat dengan Allah, tapi jarang mereka bercita-cita, berangan-angan meminta dan memohon kepada Allah agar mereka dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan dekatnya orang ini dengan Allah, maka dia bisa jauh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelihatannya jarang diucapkan, disampaikan oleh para ahli ulama. Padahal ini adalah merupakan ilmu yang sangat dicari-cari, ilmu yang langka, ilmu yang disebarluaskan oleh para datuk-datuk yang ada di daerah Kalimantan, khususnya Datuk Kalampayan. Jadi membuat Datuk Kalampayan itu kayak itu caranya. Bukan dari kita ini mengharap dekat dengan Allah, tetapi kita jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang paling caranya. Bahaya apa maksudnya itu gurunya? Nah, disinilah kita dituntut untuk belajar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi nangaran menuntut ilmu ini karena ada istilah pensiun. Saya nampak pegawai negeri, atau kita berusaha itu ada. Kadang kita ini
Sudah ke pasar, ke jalan, bigas sesakit-sakitnya sampainya. Sudah urusan majelis taklim, urusan menuntut ilmu, mengkaji di mana kita bisa dekat dengan Rasulullah, macam-macam alasan. Sakitlah kepala, tekanan lah naik, asam urat lah, asam lambung lah, asam-asamnya terus mengawaran. Lalu akhirnya kolek. Jadi jangan sampai lagi kita di akhir zaman ini mencari pengajian, mencari ilmu di mana di sana disampaikan dan dipelajari oleh si guru itu cuma sekedar membahas tentang Allah sehingga kita dekat dengan Allah, tetapi kita jauh sama sekali dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya banyak sudah, kelihatannya mengeluar sudah kayak ini. Bagaimana kurang mencari ilmu, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang mengenal sama sekali lawan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita kadang mengenal dengan baginda Nabi Muhammad, junjungan Nabi Muhammad Rasulullah, kita kadang kenal lawan Muhammad Rasulullah itu maka secara otomatis pian kada ada harapan kau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pian kada bakalan kau parat lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah apabila kita ada waktu, diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi rezeki oleh Allah, luangkanlah waktu kita walau seminggu sekali untuk mengkaji tentang masalah ilmu agar kita dekat parah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mungkin ada di antara bobohan biang dan orang-orang di luar sana bertakut, kenapa maka kayak itu guru? Orang sabaharian, orang mulai bahari sudah mulai bahari nang dicari-cari itulah ilmu, ajaran, pengajian agar kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jujur kada? Sabadakan antuk yang Tuhan yang pada ulun umur 67. Sabadakan antuk. Orang berangan-angan, berandai-andai, bermimpi dan berharap agar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir ya, kita ini apabila hendak parah lawan Allah Subhanahu wa taala, pikir 24 jam adakah kita banyak ingat lawan Allah Subhanahu wa taala? Kita tuh dalam 24 jam seharian dan semalam. Lihati apa istilah seharian semalam itu, lihati jamnya. Mulai jam ini sampai ke bulik 24 jam. Hitung berapa jam kita banyak ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Paling pol di banyak nanti 3 jam itu. Mun juga 3 jam sembahyang kita banyak nak ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya. Bukti bahwa kita ini kada kawa hendak mengenal Allah Subhanahu wa taala terkecuali melewati Rasulullah. Nah, melewati Rasulullah inilah kita dahulu mengenal Allah. Apabila kita mengenal kepada Rasulullah, otomatis kita dinaikkan levelnya, derajatnya, pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya kawan kita mengenal kepada Allah, parak lawan Allah. Dalilnya jauh-jauh benar di dalam kitab Hilyatul Awliya, ujar Rasulullah, la yata'addani ahad kada dengan kawahan tak membelakangi lawan aku ya Rasulullah. Mungkin biar bingung lagi kalimat Rasulullah itu yang dimaksud dengan kalimat Rasulullah itu mana? Kalimat Rasulullah itu adalah orang yang pertama kali dizahirkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Muhammad bin Abdullah yang bermakam di Madinatul Munawwarah. Itu salah pengertian pula. Makanya bila ada mengaji pasti menyalahkan. Orang jangan datang menyalahkan akun orang dahulu. Kenapa jangan menyalahkan akun orang? Orang mesti bapandir itu ada modalnya, ada rujukannya, ada kitabnya, ada pelajarannya. Ulun impian 20 tahun belajar mencari ilmu neka ini. 20 tahun. Yang pernah ulun pelajari dari guru sianu termasuk almarhum yang ada di daerah di Tambang 18 setengah. Dia Muhammad Asri ayah.
Nah, sidin itu yang paling menonjol, yang dipelajari adalah tentang masalah tauhidul af'al. Jadi pengenalannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada salah jujur aja, cuman kita nang belajar ini kadang salah memaham. Lalu akhirnya kita ini seakan-akan kita nang ma'rifat, kita nang mengenal, kita nang parah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sewujudannya ada kayak itu. Makanya jarumnya boleh lagi apabila tak sempurna, pelajarilah tentang Rasulullah. Dengan secara khas, secara umum pelajarilah ilmu tentang mengenal Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Jadi kalimat Nur Muhammad itu umum, Rasulullah itu adalah kalimat khusus. Jadi tujuan dan maksud Rasulullah dan Nur Muhammad itu sama setujuannya. Cuman bagi orang yang paham, ya kan, bagi orang yang paham. Apabila kada paham, ya sudah, ada harapan. Menyalah apa itu bahasa Arab mengaji Nur Muhammad. Seorang itu terbit dari mana? Kita tuh ada di alam dunia ini barakah siapa? Barakah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud Rasulullah tadi secara khas, secara khusus. Jadi kalimat Rasulullah itu adalah secara khusus. Kalau Nur Muhammad secara umum. Nah, ini yang kita kaji, ini yang kita pelajari. Dengan kita mengkaji tentang masalah Nur Muhammad, secara otomatis kita adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu yang ketahui, ujar guru ulun ini belajar lawan guru sidin ini belajar di Mekah kurang lebih sekitar 25 tahun. Ada sebagian ulama memadahkan 15 tahun. Sidin ini langsung berguru lawan Syekh Saman radhiyallahu anhu. Jadi ulun mengambil sanad ini langsung kepada orang yang dekat kepada Syekh Saman radhiyallahu anhu. Syekh Saman ada murid sidin. Nah, murid sidin ini baisi murid yang satu. Nah, murid sidin yang satu ini langsung ulun berguru lawan sidin. Hantak tahu aja sidin, Syekh Saman itu nang di musyahadatun wujud itu, nah itu cuma sekadar luarnya aja, tetapi dalamnya adalah memusyahadakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sidin menolak. Sidin bercerita 20 tahun ulun mencari ilmu ini. Kan kada gampang 20 tahun. Bujang anak. Nah ada ini sabarataan rata-rata mengajarkan tentang masalah tauhidul af'al. Pengenalan cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya cuma sekadar kepada tauhidur rububiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu akhirnya kita setelah belajar tentang kayak itu, banyak orang yang tasalihu, banyak orang yang tapalicok. Maksudnya banyak orang yang kada bersembahyangan lagi. Orang yang sakada sembahyang itu adalah orang bukti bahwa dia kada parah lawan Tuhan. Apabila orang itu parah lawan Tuhan, otomatis sembahyang itu ada mau ditinggal. Karena apabila menggawi sembahyang, otomatis menggawi syariat Muhammadiyah. Nah, apabila menggawi syariat Muhammadiyah, orang itu parah lawan Rasulullah. Orang yang parah lawan Rasulullah, otomatis parah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diberi paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau mengenal tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kau mengenal tentang masalah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan orang yang ingin selamat dunia dan akhirat cuma melewati Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh buktikan, perguruan ulun pun banyak dan kita pun banyak menyaksikan. Apabila orang ini kada benar-benar makrifat kepada Allah, tetapi apabila orang ini makrifat kepada Rasulullah, ingat, ketika dia sakaratul maut kedua orang ini, satu dia belajar tentang makrifat kepada Allah, tapi dia tidak bisa makrifat dengan sebenarnya. Dia belum tentu mengenal kepada Allah, tetapi dia mengenal kepada baginda Rasulullah, kepada nurnya Rasulullah. Baik aja kepada bahasa berdua ini hendak meninggal dunia. Lihat ya, lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, lebih selamat orang yang mengusahakan Nur Muhammad, walau ia belum tentu mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu terdiri dari dua kalimat.
Nur satu, Muhammad satu. Nur ini ada pengertian secara syariat, ada pengertian secara hakikat. Muhammad ada pengertian secara syariat, ada pengertian secara hakikat. Pengertian nur secara syariat adalah ismun min asma'illahi ta'ala. Lihat di Asmaul Husna. Ada di antara Asmaul Husna itu An-Nur, ngaran Tuhan ngarannya. Nur secara syariat pengertiannya adalah ngaran Tuhan. Tetapi secara hakikat yang dimaksud nur itulah nur zat, itu di Tuhan. Itu secara hakikat. Muhammad adalah nama Nabi secara syariat, tetapi secara hakikat adalah di Nabi. Kedua-duanya dikumpul Nur Muhammad kita musyahadakan, maka ketika kita memusyahadakan Nur Muhammad otomatis orang itu lebur, hancur, tenggelam, istighraq di dalam Nur Muhammad. Ketika itulah ada Nur Muhammad dengan Allah hanya lagi dua. Nah itu jadi jangan disalahkan namun orang. Ya kan jangan disalahkan karena orang ada ilmunya, ada jalannya. Jadi siksaman sih amaliyah sih hari-hari ini yang dalam zahirnya sudah ibadah biasa. Jadi orang nama ngaji ilmu Nur Muhammad ini kadang ada istilah manuhanakan Nur Muhammad, kadang ada tahu ya mengatakan kira Tuhan akan Nur Muhammad itu ya ada tahunya. Lalu akhirnya punya pakai itu. Kalau orang bujur-bujur belajar tentang masalah ilmu Nur Muhammad, ada hadapan sudah. Orang itu pasti suatu saat dia berjumpa dengan Rasulullah, secara otomatis dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nur Muhammad inilah hadratullah, hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hendak sahabat lawan Tuhan harus masuk, harus panah, harus istighraq, harus tenggelam, harus lebur di dalam kalimat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ulun pribadi banyak-banyak minta halal minta ridha. Andai kata di dalam penyampaian pembacaan manaqib ini ada ucapan yang kurang berkenan, yang kurang nyaman di hati biar sebalataan, sekali lagi ulun pribadi banyak-banyak minta halal minta ridha dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.